Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai indikator asam dan basa. Karena sebelumnya kita sudah membahas teori dari asam basa, sekarang kita akan membahas mengenai indikator asam basa. Jadi untuk menentukan pH atau untuk menentukan asam dan basanya dari suatu larutan, kita bisa memakai beberapa indikator ya. Yang pertama ada pH meter. Nah, pH meter ini dia versi canggihnya, jadi dia ketika dicelupkan ke dalam larutan tersebut, maka nanti sudah otomatis akan tampil pH dari larutan itu. Jadi kita sudah bisa tahu pH-nya berikut dengan koma-komanya, dan juga kita sudah bisa tahu dia termasuk asam atau basa. Nah, kemudian ada kertas lakmus ya. Jadi lakmus ini ada lakmus merah dan lakmus biru. Dan kedua-keduanya harus dipakai secara bersamaan, jadi nggak bisa pakai lakmus biru saja atau lakmus merah saja, harus dipakai bersama-sama. Jika nanti ketika dicelupkan hasil akhirnya dua-duanya merah, maka dia bersifat asam. Kalau hasil akhirnya keduanya biru, maka dia bersifat basa. Tetapi kalau hasil akhirnya yang merah tetap merah dan yang biru tetap biru, maka dia bersifat netral. Nah, kertas lakmus ini tidak bisa menentukan pH dari suatu larutan, dia hanya bisa menentukan asam atau basa larutan tersebut. Kemudian indikator universal ini sama, dia caranya juga tinggal dicelupkan saja. Jadi nanti ketika dicelupkan di dalam larutan, kotak-kotak dari warna pH tersebut akan berubah. Nah, di wadahnya itu sudah ada warna-warnanya ya, dari pH 1 sampai pH 14. Nah, itu nanti tinggal kalian cocokkan saja mana yang sesuai dengan warna hasil dari pencelupan tadi. Nah, itulah pH dari larutan tersebut. Jadi di sini sudah bisa menentukan pH dari larutan tersebut, tetapi pH-nya masih secara umum atau masih dalam bilangan bulat 1, 2, 3 sampai 14. Belum bisa mengetahui koma-komanya. Jadi kalau pH meter sudah bisa langsung ketahuan berapa sih koma dari pH tersebut. Nah, kemudian ada indikator alami. Jadi indikator alami ini kita menggunakan bahan-bahan alami seperti bunga-bungahan atau daun atau umbi-umbian. Jadi ada beberapa senyawa yang memang bisa digunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa dari suatu larutan. Biasanya bunga atau daun tersebut ketika diberikan larutan asam maupun larutan basa itu memiliki warna yang berbeda. Nah, kalau dia bisa memberikan warna yang berbeda, artinya dia bisa digunakan sebagai indikator alami. Nah, kemudian ada indikator asam basa yang berupa cairan ya. Dan ini bisa banyak sekali. Ada bromtimol biru sampai kuning alizarin, dan mereka itu mempunyai pH range-nya masing-masing. Seperti biru timol itu dari 1,2 sampai 2,8, lalu warnanya dari merah menjadi kuning dan ada sifat-sifatnya. Nah, ini banyak. Tetapi nanti kalau misalkan di soal kalian tidak perlu menghafal karena biasanya dia diberitahu range dari pH indikator asam basa tersebut. Nah, gimana sih cara dari indikator asam basa ini digunakan untuk menentukan pH dari suatu larutan? Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan suatu titrasi terhadap larutan X menggunakan indikator bromtimol biru dan metil jingga, keduanya berubah warna menjadi kuning. Dan ketika dicelupkan dengan kertas lakmus biru, kertas lakmus berubah warna menjadi merah. Namun ketika dicelupkan dengan kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Kemudian berapa pH dari larutan X tersebut? Yang perlu kalian ketahui adalah trayek pH dari masing-masing indikator larutan ya. Nah, jadi yang pertama dia memakai 3 indikator. Ada bromtimol biru dari 6,2 sampai 7,6 dengan warnanya dari kuning menjadi biru. Kemudian ada metil jingga dari 3,1 sampai 4,4, warnanya dari merah menjadi jingga. Kemudian ada kertas lakmus
Dimana tadi dibilang kalau kertas lampus biru berubah menjadi merah, namun ketika kertas lampus merah dia tetap merah, artinya dia bersifat asam, ya kan? Dan asam itu pH-nya dia kurang dari 7. Nah, untuk mengetahui berapa sih perkiraan pH dari larutan X tersebut, caranya adalah kalian bikin garis lurus dulu. Nah, ini garis lurus, kemudian kasih titik-titik angka yang ada di indikatornya. Jadi di sini ada 5 ya, ada 6,2, 7,6, 3,1, 4,4 sampai 7. Jadi ada 5 angka-angkanya, nah itu kalian tulis di garis tersebut dan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi dari 3,1, 4,4, 6,2, 7 dan 7,6. Jadi kelima-limanya ditulis dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita baca lagi soalnya. Jadi ketika menggunakan bromtimol biru dan metil jingga, keduanya berubah menjadi kuning. Oke, kita lihat bromtimol biru warna kuning itu ada di sebelah kiri. Ya, yang artinya dia ini memiliki trayek pH-nya sekitar 6,2. Jadi di garis lurus tadi di 6,2 ini kalian tarik garis ke atas lalu ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena tadi kuning ada di sebelah kiri. Kalau misalkan kok warnanya berubah jadi biru, berarti biru ini punyanya 7,6. Jadi dari 7,6 ditarik ke kanan. Begini. Tapi karena di soal tadi dia warnanya menjadi kuning, jadi dari 6,2 ditarik ke kiri. Seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, kemudian selanjutnya ada metil jingga. Dia juga sama nih, warnanya berubah menjadi kuning. Jadi kuning ini ada di antara merah dan jingga. Ini berarti kita tarik garisnya, kalau misalkan warnanya ada di tengah-tengah trayek pH-nya, berarti cara menarik garisnya adalah di kedua angka ini. Jadi ada 3,1 sama 4,4 ya. Jadi kalian lihat garis yang kuning ini 3,1 sampai 4,4. Gitu. Kemudian lakmusnya adalah bersifat asam. Asam artinya pH-nya kurang dari 7. Berarti tarik garis 7 ke kiri. Nah, kalau sudah, coba kalian lihat di angka berapa atau di range berapa dari ketiganya tersebut yang berhimpunan. Nah, di sini kalau kita lihat dari 6,2 sampai triknya adalah kalian bisa lihat berapa garis yang ada di atas range angka tersebut. Misalnya 6,2 sampai 7, di atasnya hanya ada satu garis. Berarti ini tidak berhimpunan ketiganya. Kemudian 4,4 sampai 6,2 ada 2 garis. Padahal harusnya ada 3. Lalu dari 3,1 sampai 4,4 ada 3 garis ya. Ada merah, kuning, dan hijau. Nah, berarti pH dari larutan X adalah sekitar 3,1 hingga 4,4. Oke, kita coba lagi. Di soal selanjutnya, misalkan suatu larutan X diliterasi dengan indikator metil jingga berubah menjadi jingga, indikator hijau brom kresol berubah menjadi biru, indikator fenolftalein berubah menjadi tidak berwarna, dan ketika di lakmus biru dia berubah menjadi merah. Dan diketahui beberapa trayek pH-nya sebagai berikut. Oke, kita akan coba mengerjakan dari soal tersebut. Sebentar. Oke, jadi di sini kalau yang sebelumnya memakai 3 indikator, di sini dia memakai 4 indikator. Caranya sama, kalian tarik garis lurus, dari kiri ke kanan, seret. Nah, kemudian tulis semua angka yang ada di
indikatornya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kita urutkan. Berarti 3,1, 4,4, salah. 3,1, 3,8, 4,4, 5,4, 7, 8,3 dan 10. Oke, kalau sudah, kita kembali ke soal. Jadi ketika dititerasi dengan metil jingga, dia berubah warna menjadi jingga. Maka ini kalian lihat, metil jingga berubah warna menjadi jingga. Berarti dia pH-nya sekitar 4,4. Karena jingga di sebelah kanan, jadi kalian tarik dari 4,4 ke kanan. Oke, yang kedua, hijau brom kresol berwarna biru. Hijau brom kresol biru juga sebelah kanan. Jadi dari 5,4 ke kanan. Selanjutnya ada fenolftalein menjadi tidak berwarna. Ini ya, dia di sebelah kiri. Jadi dari 8,3 ke kiri. Kemudian yang terakhir ada lakmus karena dia bersifatnya asam. Ya, jadi ketika lakmus biru dicampurkan berubah menjadi merah, artinya dia asam, maka dari 7 ke kiri. Nah, kalau sudah, coba kita cek di mana range pH yang di situ keempat-empatnya berhimpunan. Dari 4,4 di atasnya hanya ada 3, berarti bukan. 5,4 sampai 7 ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kemungkinannya ya. Kemudian dari 7,8 sampai 8,3 ada 3. Jelas bukan. Dari 8,3 ke kanan cuma ada 2. Lalu dari 3,8 ke kiri cuma ada 2. Berarti yang mana? Ya, benar. Yang 5,4 sampai 7. Jadi range pH-nya adalah pH lebih besar dari 5,4 dan lebih kecil dari 7. Oke, jadi ini materi mengenai indikator asam basa ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.